Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina waftah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu ini rahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Beberapa pertemuan yang lalu kita berbicara tentang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pertama menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Umur beliau 25 tahun. Umur Khadijah 40 tahun. Hidup berumah tangga dengan Khadijah lebih kurang 25 tahun. Di usia Nabi ke-50 tahun, Khadijah umur 65 tahun, Khadijah berpulang ke rahmatullah. 2 tahun Nabi menduda menurut para ahli sejarah. Umur 52 tahun beliau menikah lagi. Istrinya Sa'udah binti Zum'ah. Usia Sa'udah ketika itu lebih 60 tahun. Jadi 2 kali Nabi menikah, istrinya selalu lebih tua dibanding beliau. Nah, istri beliau yang ketiga dinikahi hampir bersamaan dengan Saudah Aisyah. Ketika dilamar itu usia Aisyah baru 6 tahun menurut ahli sejarah. Kalau diukur dengan zaman sekarang, banyak orang yang akan menuding Nabi itu pedofil, penyuka anak-anak. Tapi jangan bandingkan anak-anak dahulu dengan anak-anak sekarang. Puluhan tahun yang lalu, orang yang berumur 15 tahun rata-rata sudah menikah. Lewat 15 tahun, tidak ada yang melamar, ayah ibunya sudah mulai risau. Kalau hari ini 15 tahun dilamar, orang merasa itu terlalu cepat. Aisyah ini dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi baru dicampuri oleh Rasulullah ketika beliau sudah pindah ke Madinah. Usia Aisyah ketika itu lebih kurang 9 tahun. Kemarin kita bercerita tentang romantisme hidup Nabi bersama Aisyah. Bagaimana Nabi minum dari gelas yang sama dengan Aisyah. Ini kan kisah yang sudah sangat populer di tengah masyarakat kita. Nabi kalau minum gelasnya sama dengan Aisyah, kemudian Nabi letakkan bibir beliau di bekas bibir Aisyah. Aisyah bercerita kalau mandi, kata Aisyah, Nabi mandi satu bejana dengan Aisyah, dan itu tak dilakukan oleh Rasulullah bersama istrinya yang lain. Kalau tidur satu selimut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita membaca dalam sejarah, Aisyah kejar-kejaran dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu romantisnya Rasulullah bersama istrinya. Padahal Nabi itu sudah memasuki usia yang sudah tua. Menikah kan berkumpul dengan Aisyah umur 53 tahun. Kemudian yang perlu kita ketahui dari Aisyah itu bahwa Aisyah ini adalah wanita yang cerdas. Maka ini salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala menjodohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah, karena periode kehidupan Nabi bersama Aisyah itu setelah Nabi pindah ke Madinah, dan kita tahu di Madinah mulailah dibangun hukum-hukum Islam yang tentunya itu membutuhkan orang-orang yang cerdas untuk menyampaikan hukum-hukum tersebut. Wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Aisyah. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis menurut ahli hadis adalah Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah lebih kurang 5.374 hadis.
Yang kedua, anak Umar bin Khattab, adiknya Hafsah, Abdullah bin Umar. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar 2630 hadis. Yang ketiga, Anas bin Malik. Wajar Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Sejak Nabi pindah ke Madinah, Anas bin Malik tinggal serumah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pindah, datanglah seorang ibu-ibu namanya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, saya ingin berbuat untuk engkau ya Rasulullah, tapi saya janda ya Rasulullah. Saya tak punya apa-apa ya Rasulullah. Yang saya punya hanya anak bujang saya ini ya Rasulullah. Anaknya Anas bin Malik usia 10 tahun. Bawa dia tinggal bersama engkau ya Rasulullah. Apapun kebutuhanmu minta dia yang melaksanakannya ya Rasulullah. 10 tahun Anas bin Malik tinggal serumah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tercatat dalam kitab hadis sebanyak 2210 hadis yang diterima dari mulutnya Aisyah. Dan dia ini termasuk wanita yang bisa menghafal hadis sekali dengar dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang zaman dahulu itu terkenal sekali kecerdasannya. Sekali terdengar hadis langsung lengket di kepalanya. Kalau kita kini berulang-ulang hadis itu ke itu aja yang diulang, tapi tidak lengket di kepala. Dan itu diakui oleh para sahabat Nabi. Kata Abu Musa al-Asy'ari, kami kalau ada persoalan-persoalan yang perlu kami ketahui hukumnya, kata Abu Musa. Abu Musa al-Asy'ari salah satu sahabat Nabi. Maka kami akan datang kepada Aisyah untuk bertanya tentang hukumnya. Di samping dia ahli tentang ilmu agama, ahli hadis, ahli fikih, Aisyah ini juga sama dengan ayahnya. Ayahnya itu adalah ahli tentang nasab kabilah-kabilah Arab. Jadi Abu Bakar itu ahli nasab. Ini anak siapa? Ayahnya siapa? Datuknya siapa? Keluarganya siapa? Sampai ke atas. Itu penting bagi kabilah Arab, dan ahlinya ketika itu adalah Abu Bakar. Kalau kita hari ini mungkin tidak terlalu memperhatikan tentang nasab kita. Coba ditanya gini, nama ayah siapa? Kita masih hafal. Nama datuk siapa? Mungkinlah banyak kita yang tak tahu. Apalagi kalau ditanya itu adalah nama unyak, nama datuk uci. Mungkin sudah banyak kita yang tidak hafal. Orang Arab mereka dulu hafal silsilah mereka. Dan pakarnya ada. Salah satu pakarnya adalah Abu Bakar Siddiq. Dan itu turun kepada putrinya Aisyah. Maka Urwah bin Zubair ini anak Zubair bin Awam. Ibunya Asma binti Abu Bakar. Kakaknya Aisyah. Pernah berkomentar, saya tidak heran kalau engkau ini adalah ahli ilmu agama. Karena suamimu adalah Rasulullah. Katanya kepada bibinya. Saya juga tidak heran kalau engkau ini adalah ahli nasab Arab, karena ayahmu adalah Abu Bakar. Tetapi yang membuat saya heran, kata Urwah bin Zubair, kau ini adalah ahli dalam ilmu pengobatan. Itu dari mana engkau dapatkan? Jadi Aisyah ini di samping ulama ia juga, ahli nasab ia juga, ahli obat-obatan ia juga. Ini menunjukkan betapa cerdasnya istri Rasulullah yang bernama Aisyah binti Abu Bakar. Imam Az-Zuhri mengatakan, "Lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami'i azwajihi wa ilmi jami'in nisa, lakana ilmu Aisyah afdal." Kalaulah dikumpulkan dibandingkan ilmunya Aisyah dengan ilmunya seluruh istri Rasulullah, bahkan ilmu seluruh wanita di zaman itu, maka sungguh kata Imam Az-Zuhri, ilmu Aisyah itu lebih afdal atau lebih utama. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui dari Aisyah ini, di samping kecantikannya, di samping kemanjaannya bersama Rasulullah, di samping romantisme hidupnya bersama Rasulullah,
Aisyah ini adalah seorang wanita yang cerdas. Maka beruntunglah kita kalau hari ini ditemani oleh istri yang cerdas. Berarti ada tipe Aisyah pada diri istri kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah ini juga terkenal karena keberaniannya. Nabi kalau berperang dia undi istrinya untuk menemani beliau dalam pertempuran. Seperti itu Nabi. Jangankan DL, dinas luar, berperang pun dia bawa istrinya. Dia undi istrinya. Dan Aisyah adalah istri Nabi yang sering ikut dalam pertempuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Khandaq, Umar terkejut. Di barisan depan itu dia lihat ada Aisyah. Umar marah kepada Aisyah. Bahaya bagimu berada di barisan terdepan ini. Dalam perang Bani Mustalik, inilah kisah nanti akan muncul. Kisah hadisul ifki. Kisah fitnah yang menimpa Aisyah. Dalam perjalanan pulang setelah selesai perang Bani Mustalik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat di suatu tempat. Ketika itulah Aisyah memisahkan diri dari rombongan yang sedang beristirahat, pergi agak jauh untuk buang hajat. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rombongan Rasulullah sudah meninggalkan tempat tersebut tanpa mengetahui Aisyah masih sedang buang hajat. Ketika Aisyah kembali ke tempat, ternyata tempat itu sudah kosong. Para sahabat dan Rasulullah sudah pulang ke Madinah. Aisyah tertinggal rombongan. Tapi biasa, dulu dalam perjalanan rombongan seperti itu, selalu ada satu orang yang sengaja tinggal di belakang untuk menyisir kalau ada rombongan yang tertinggal. Maka sahabatnya ketika itu namanya Safwan bin Mu'attal. Dia jumpa dengan Aisyah. Begitu melihat Aisyah seorang diri di tengah padang pasir, apa kata Safwan bin Mu'attal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Safwanlah membawa Aisyah pulang ke Madinah. Dan dalam perjalanan tak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut Safwan maupun dari mulut Aisyah. Jangankan berpandang-pandangan, berbicara pun mereka tak ada. Tetapi ini jadi kesempatan bagi orang Yahudi, orang-orang munafik. Nah, ini umpan ini. Ini yang dijadikan sebagai fitnah bagi keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah dituduh berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Safwan ini anak muda, wajahnya tampan. Aisyah masih muda, wajahnya cantik. Rasulullah sudah tua, akan masuk barang itu kalau digoreng. Maka berkembanglah cerita di Madinah. Wahyu pun tidak turun. 1 bulan lamanya wahyu tidak turun memberikan petunjuk. Nabi ketika itu galau. Istrinya dituduh berselingkuh, berbuat sesuatu yang tidak baik. Sampai-sampai Nabi bertanya kepada semacam curhat lah, minta pendapat kepada 2 orang sahabat yang paling ia sayang. Satu menantu beliau Ali bin Abi Thalib, yang kedua anak orang yang paling beliau sayang dan dia juga sayang kepada sahabat ini, namanya Usamah bin Zaid bin Harisah. Sampailah nanti Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala turun 16 ayat dalam surat An-Nur untuk membela Aisyah, menyatakan bahwa Aisyah ini adalah perempuan suci. Maka termasuk salah satu keutamaan Aisyah itu pembelaan kepadanya turun dari langit ke-7 membela Aisyah. Dan itu ayat yang turun bukan 1 ayat, tapi 16 ayat. Nah, ini peristiwa yang sangat terkenal dalam sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Keluarga sesuci, semulia, seromantis itu pun ternyata tidak bebas dari gosip. Apalagi keluarga awak. Kita kadang-kadang bercampur dengan kawan satu kerja kita. Mungkin istri kita mungkin pernah bertemu dengan laki-laki lain dalam interaksi muamalah mereka.
keluarga seperti keluarga Rasulullah pun ternyata tidak luput dari fitnah. Maka turun ayat-ayatnya membela kesucian Aisyah. Jadi Aisyah ini termasuk tipe wanita yang pemberani. Kemudian berikutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu digarisbawahi dari sejarah kehidupan Aisyah, dia ini adalah tipe wanita yang sangat dermawan sekali. Biasanya jarang kita mendengar wanita dermawan. Kenapa? Karena fitnah wanita itu pada harta. Fitnah itu kan 3, harta, tahta, wanita. Kalau bapak-bapak banyak fitnahnya itu tergoda pada wanita. Kalau wanita bukan bapak-bapak fitnahnya, fitnahnya adalah harta. Maka jarang kita dengar ada wanita yang dermawan. Ternyata Aisyah ini adalah orang yang sangat dermawan sekali. Ada beberapa hadis. Yang pertama, dia pernah dikirimi oleh Muawiyah sebuah kalung yang nilainya itu setara dengan 1000 dirham. 1000 dirham itu berapa? Kalau di zaman Rasulullah SAW, seekor kambing itu harganya lebih kurang 10 dirham. Berarti kalau 1000 dirham, 1 ekor kambing. Pagi dia mendapat kiriman kalung dari Muawiyah Khalifah ketika itu, seharga 1000 dirham. Belum sampai sore, uang kalungnya ini sudah dia bagi-bagikan kepada istri-istri Rasulullah yang lain. Jadi berbagi dia dengan istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Tampaknya berbagi orang lain, panduannya sendiri. Action itu Aisyah. Dalam hadis lain, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini kakak beradik dengan Urwah bin Zubair tadi. Anak Zubair bin Awam, anak Asma binti Abu Bakar, keponakannya Aisyah. Jadi Abdullah bin Zubair pernah mengirim uang kepada Aisyah. Berapa banyaknya? 100.000 dirham. Akan banyak. Uang itu dia masukkan ke dalam nampan, ke dalam ke dalam capa usahanya, ditaruh di situ, lalu dia suruh pembantunya yang bernama Barirah untuk mengumpulkan orang banyak. Uang itu dia bagi-bagikan kepada orang yang berkumpul ketika itu. Ada yang buat piti habis sampai sore dia bagi-bagikan. Dan ketika itu Aisyah sedang berpuasa. Ketika datang waktu berbuka puasa, dia mintalah perbukaan kepada pembantunya Barirah. Apa jawaban pembantunya? Apakah tidak cukup diambil 1 dirham saja untuk membeli daging yang akan engkau jadikan untuk berbuka malam ini? Artinya ternyata uangnya sudah habis dibagikan, tapi buka puasanya tak ada, tak tersisa untuk buka puasa sedikit pun. Maka kata Aisyah, jangan salahkan saya, kenapa kau tak mengingatkan saya? Kalau saya tahu tadi, tentu saya sisakan sedikit untuk buka puasa saya pada malam hari ini. Jadi kalau ada orang yang bersedekah kepada kita, bolehkah sedekahnya itu kita sedekahkan lagi? Boleh. Ini Aisyah contohnya melakukan. 100.000 dirham yang dikirim oleh Abdullah bin Zubair kepadanya, semuanya habis disedekahkan kepada orang banyak, tak sampai sore hari semua ludes. Kemudian ada pengakuan dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah melihat annaha tasaddaqat bi 70,000. Dia pernah menyedekahkan uang 70.000 dirham.
Wa innaha laturaqi ajani badir'aha. Padahal ketika itu dia masih menjahit bajunya. Jadi bajunya itu masih ditambal-tambal. Kalau dibelikan baju baru tentu tidak akan banyak petir. 70.000 uangnya. Mungkin 1-2 dirham bisa dipakai untuk membeli baju. Tapi semuanya habis dia sedekahkan. Pernah pula satu hari Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datanglah seorang wanita dengan 2 orang anaknya minta sedekah kepada Aisyah. Datang ke rumah Aisyah. Ketika itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah mencari-cari kira-kira ada makanan yang masih tersisa di rumah dia. Seperti itu rumah Nabi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indah ada kulkas untuk nyimpan makanan. Ada yang minta sedekah. Aisyah kalau bahasa orang mengapiuk-ngapiuk rumah. Kalau masih ada makanan yang tersimpan. Dalam satu riwayat dikatakan dia menemukan sebutir korma. Dalam riwayat lain dikatakan dia menemukan 3 butir korma. Coba bayangkan di rumah seorang semulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada hanya sebutir atau 3 butir korma. Diambillah oleh Aisyah 3 butir korma tersebut diberikan kepada wanita tadi. Oleh wanita tadi yang datang ke 3 orang. Dia bersama 2 orang anaknya, anak perempuannya. Dibagi-bagilah oleh wanita tadi. Masing-masing dapat 1. Yang bagian anaknya sudah habis dimakan anaknya. Ketika dia akan memakan bagian dia, anaknya masih meminta-minta. Maka akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, korma itu tak jadi dimakan oleh ibunya, dibagi 2, lalu dibagikan kepada 2 orang anaknya. Peristiwa itu terjadi di depan mata Aisyah. Nanti Aisyah bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada yang datang ke sini ya Rasulullah, diceritakanlah. Dia membawa 2 orang anak perempuan, saya kasih 3 butir korma ya Rasulullah. Tapi ketika dia akan makan, anaknya masih meminta. Korma itu tak jadi dimakannya ya Rasulullah, dia serahkan kepada 2 orang anaknya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu yang seperti itu nanti akan dihijab oleh anaknya dari azab api neraka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang mungkin masih menahan lapar, menahan haus, menahan makan, gara-gara ingin melihat anak kita makan, ternyata nilainya sungguh besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ada kita kan, ada pertemuan diberi uang kue kotak. Ketika dibuka kue kotak, nampaklah tiba lu di dalam, tak konang anak di rumah, tak konang cucu di rumah, tak jadi dimakan, di bawah itu pulang untuk memberikan kepada anak kita. Adakah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hadis tadi yang bercerita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inilah wanita yang mulia karena menyayangi 2 orang anak. Jadi Aisyah ini termasuklah orang yang terkenal karena kedermawanannya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis juga diceritakan Aisyah ini adalah istri Nabi yang paling banyak diceritakan kecemburuannya. Wajar. Kenapa? Karena Aisyah itu adalah istri Nabi yang sangat muda dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikah dengan Nabi saja umurnya baru 9 tahun. Ketika Nabi wafat umurnya baru 17 tahun. Jadi kalau Aisyah itu cemburu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara psikologis bisa kita pahami. Ada beberapa hadis yang bercerita tentang kecemburuan beliau. Pertama, kecemburuan Aisyah kepada Khadijah. Padahal kalau kita lihat umurnya, Aisyah ini bisa jadi tak pernah bertemu dengan Khadijah. Ketika Khadijah wafat, dia masih berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Ketiknya, Bu. Tetapi nama Khadijah itu selalu berada di ujung lidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sejarah ini sudah sering kita dengarin. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, saya tak pernah cemburu yang melebihi kecemburuan saya kepada Khadijah.
Sampai-sampai Khadijah mengatakan, Aisyah mengatakan, kenapa kau masih menyebut-nyebut nama wanita tua Quraisy tersebut? Bukankah Allah sudah menggantinya dengan pengganti yang lebih baik? Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Aisyah. Kata Rasulullah, Allah tak pernah menggantinya dengan yang lebih baik. Dia beriman kepada aku ketika tak ada yang mau beriman kepada aku. Dia berkorban untukku ketika tak ada yang mau berkorban untukku. Dari rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala rizkikan anak-anak kepadaku. Kemudian berikutnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita baca sejarah kecemburuan Aisyah ini, yang diambil pelajaran itu bukan cemburu Aisyahnya. Kau sudah menengok kaji, kau mabuk cemburu je bini jawab kan? Aku gara-gara hadis yang dibacakan di Islamic Center tadi malam. Bukan itu sebetulnya poinnya. Poinnya adalah bagaimana cara Rasulullah menegur dan mendidik istrinya yang cemburu. Yang kedua, dalam sebuah hadis, Aisyah itu cemburu kepada istri Nabi yang lain, namanya Safiyah. Sampai-sampai keluarlah kata-kata dari mulut Aisyah, ya Rasulullah, engkau selalu saja datang ke rumah anak orang Yahudi yang pendek dan kerdil itu. Jadi Safiyah ini ayahnya adalah pemuka Yahudi, namanya Huyai bin Akhtab. Dan tubuhnya kecil. Maka karena dibakar oleh api cemburu, apa kata Aisyah? Kenapa kau selalu datang ke rumah anak orang Yahudi yang kecil dan kerdil tersebut? Tapi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu? Wahai Aisyah, kau baru saja mengeluarkan kata-kata yang kalau kata-kata itu dimasukkan ke dalam lautan, maka seluruh isi lautan akan tercemar oleh kotornya kata-kata tersebut. Jadi awak kalau cemburu jangan pernah mengecilkan orang lain. Cemburu itu bisa jadi adalah sifat manusiawi dari seorang wanita. Ini pelajaran bagi kita. Tapi jangan karena rasa cemburu kita menjelek-jelekkan orang lain. Pernah juga Aisyah kehilangan Rasulullah di malam hari. Malam nisfu Sya'ban. Gara-gara kehilangan itu diabsen oleh Aisyah rumah istri-istri Rasulullah malam itu. Ditengok deh Umar bin Rasul cici. Sampai ke rumah Hafsah, sampai ke rumah Zainab dan lain sebagainya. Ternyata ketika itu Rasulullah sedang salat beribadah. Ketika Aisyah datang, napasnya sudah tersengal-sengal, maka Rasulullah kembali menegur, kau cemburu lagi wahai Aisyah. Pernah Rasulullah keluar dari kamar Aisyah malam-malam. Jadi kebiasaan Rasulullah itu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia sering ziarah kubur itu di malam hari. Keluar dari rumah Aisyah, diikuti oleh Aisyah dari belakang. Nabi menyangka Aisyah sudah tidur, rupanya tidak. Begitu Nabi keluar, diikuti oleh Aisyah dari belakang. Dia tutuplah wajahnya, diikuti dari belakang. Dia lihat ternyata Rasulullah pergi ke makam Baqi, berdoa di situ. Lama Nabi di situ, ketika Nabi berbalik, Aisyah pun cepat-cepat pergi. Copek jalan Rasulullah, copek pula jalan Aisyah. Berlari-lari kecil Rasulullah, berlari-lari kecil pula Aisyah. Takut kalau nanti ketemu oleh Rasulullah di jalan. Nah, sampai-sampailah Aisyah cepat lebih dulu sampai di rumah, napasnya pun sudah tersengal-sengal. Kemudian dalam riwayat lain, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Aisyah pernah cemburu kepada Maria Al-Qibtiyah. Aisyah juga pernah cemburu kepada istrinya Nabi yang lain, yaitunya Ummu Salamah. Cuma saja cemburu ini selalu ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu keistimewaan Aisyah adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi wafat di rumahnya Aisyah, dimakamkan di rumahnya Aisyah.
Sebelum Nabi wafat, konon dia bermimpi melihat 3 bulan jatuh pas menimpa rumah dia. Jatuh masuk ke dalam kamar dia. Mimpi itu dia ceritakan kepada ayahnya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kalau mimpimu itu benar wahai anakku, maka akan ada 3 orang mulia yang akan dimakamkan di dalam rumahmu ini. Maka sakitlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu adil. Jadi pembagian malamnya itu dengan istri-istrinya itu adil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, jadi walaupun sakit dia tetap pindah-pindah sampai akhirnya Nabi minta izin kepada istri-istrinya, kalau kalian izinkan biarkan saya istirahat di rumah Aisyah selama sakit ini. Nabi sudah sulit untuk mengunyah kurma, maka dalam sakitnya kurma itu dikunyah-kunyah oleh Aisyah, lalu dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan air liur terakhir yang bercampur dengan air liur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah air liurnya Aisyah. Jadi menjelang meninggal dunia itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi masih ingin bersiwak ternyata. Siwak itu dibawa oleh saudaranya Aisyah, anak Abu Bakar yang lain yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar. Nabi lihat siwak itu lalu dia berikan isyarat kepada Aisyah. Siwak itu diambil oleh Aisyah lalu dia haluskan ujungnya dengan giginya. Digigit-gigit oleh Aisyah sehingga muncul serabut-serabutnya. Akan berarti air ludahnya kan akan tinggal di situ. Maka itulah yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersiwak. Tak lama setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan napas terakhir yang dalam bahasa Aisyah ketika itu kepala Rasulullah tersandar di antara leher dan dadaku. Maka Rasulullah itu ternyata wafat di dalam pangkuannya Aisyah. Setelah itu sahabat berbeda pendapat di mana Rasulullah ini mau dimakamkan. Kata sahabat Muhajirin bahwa dia kembali ke kota Mekah. Kampung halamannya di Mekah. Tanah tumpah darahnya di Mekah. Tanah kelahirannya di Mekah. Makamkan dia di Mekah. Kata orang-orang Madinah, oh tidak, dia sudah jadi orang Madinah. Sudah pindah ke Madinah. Dia meninggal di sini. Ketika itulah Abu Bakar berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, kami para nabi ini, di mana kami wafat, disitulah kami dimakamkan. Maka akhirnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di dalam kamarnya Aisyah. 2,5 tahun setelah itu meninggal pula lah ayah Aisyah, yaitunya Abu Bakar Siddiq. Aisyah masih tetap di dalam itu. Jadi kalau kita ingin tahu sebesar apa rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah, lihatlah makamnya hari ini. Sekarang itulah rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Jadi tak besar Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dengan penuh kesederhanaan. Dan tadi kita lihat, kita baca, ketika ada yang minta sedekah ke rumahnya Aisyah, Aisyah mencari-cari apakah masih ada makanan yang tersisa. Dan yang dia temukan itu hanya sebutir atau 3 butir korma saja. Kalau kita miskin-miskin kita mungkin masih ada buih di dalam karung kita. Persediaan untuk 1 minggu minimal masih ada. Lauk pauk yang akan dimasak masih ada. Maka sering kita baca Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa karena pada hari itu tak ada sesuatu yang akan dimakannya. Dalam salah satu riwayat diceritakan Nabi dan keluarganya tak pernah kenyang 2 hari berturut-turut.
Dan menurut ilmu kesehatan hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata itulah yang membuat Nabi itu selalu sehat. Ada penelitian, saya pernah membaca salah satu artikel, negara yang paling sehat di dunia ini termasuk diantaranya adalah Jepang. Coba lihat Jepang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jepang umur 80 tahun, bapak-bapak dan ibu-ibunya masih produktif, masih bisa bekerja di sawah deh. Apa yang membuat mereka hidup sehat? Ternyata pola hidupnya. Satu, orang Jepang itu adalah orang yang paling rajin jalan kaki. Kita 50 meter ke warung membeli sesuatu bagacak Johanda. Orang Jepang itu kemana-mana jalan kaki. Padahal pabrik sepeda motor itu ada di negara dia. Tapi sepeda motor lebih banyak dipakai orang Indonesia dibanding orang Jepang. Maka mereka sehat. Maka termasuklah kalau kita ingin sehat, mari budayakan jalan kaki. Yang kedua, orang Jepang itu adalah bangsa yang paling suka makan ikan. Ternyata ikan itu proteinnya tinggi, baik untuk kesehatan. Dan yang ketiga, ini mungkin yang tak kita sangka-sangka. Kebiasaan orang Jepang kalau makan, mereka berhenti makan ketika perutnya terisi lebih kurang 80%. Awak sebelum terisi 80% belum berhenti kan? Kata Rasulullah, bagi 3 perut kita, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk lewatnya udara. Ternyata yang mengamalkan itu bukanlah orang-orang yang bersyahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi bersama keluarganya dalam salah satu riwayat diceritakan adalah keluarga yang tak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun setelah kematian Abu Bakar Siddiq, maka meninggal pula lah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah berpesan, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahli warisnya mengizinkan, maka makamkanlah saya di dekat makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak pernah tahu ujung dari perjalanan hidup kita. Umar bin Khattab ini adalah orang yang paling benci dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu sejarahnya, dia sudah menghunus pedangnya untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di akhir hayatnya apa permintaannya? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah kematianku itu sebagai syahid dan jadikan kematianku itu di buminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinatul Munawwarah. Anak Umar bin Khattab ini sedikit tertawa mendengar doa ayahnya. Wahai ayah, bagaimana mungkin engkau syahid dan syahidnya itu di Madinah? Bukankah Madinah ini adalah negara yang aman? Tapi kata Umar bin Khattab, wahai anakku, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkannya. Maka doa Umar ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Umar mati syahid walaupun tidak dalam kondisi perang. Dia ditikam oleh seorang Majusi yang menyamar menjadi seorang Muslim, namanya Firaus atau Abu Lu'lu'ah. Ditikam berkali-kali. Maka meninggallah, wafatlah Umar sebagai syahid. Dan itu terjadi di kota Madinah. Dan apa permintaannya? Kalau Rasulullah dan keluarganya mengizinkan, maka makamkan saya di dekat makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimakamkanlah Umar di situ. Sejak Umar dimakamkan di situ, barulah Aisyah keluar pindah dari rumahnya.
Karena dulu yang dimakamkan di situ Rasulullah suaminya, bukan orang lain. Kemudian yang kedua Abu Bakar, bukan orang lain, tapi giliran Umar bin Khattab yang dimakamkan di situ, itu tak ada lagi hubungannya dengan Aisyah. Dia sudah menjadi orang lain bagi Aisyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara lain yang perlu kita ketahui dari perjalanan hidup Aisyah ini, dia pernah terlibat konflik namanya Perang Jamal dengan Ali bin Abi Thalib, dan inilah salah satu yang disesali Aisyah di kemudian hari. Lalu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah ini nanti meninggal di zamannya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Abu Bakar jadi khalifah, digantikan oleh Umar bin Khattab, Umar bin Khattab digantikan oleh Utsman, Utsman digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib wafat, ada dua kepemimpinan. Satu Hasan bin Ali bin Abi Thalib di Damaskus, ada yang mengaku khalifah yang lain, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka untuk persatuan kaum muslimin, 6 bulan setelah dilantik jadi khalifah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib meletakkan kekhalifahannya. Jadi Hasan cucu Nabi ini adalah khalifah pertama yang mengundurkan diri dalam sejarah Islam. Setelah itu naiklah Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah, dan di zaman Muawiyah inilah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibunda kita Aisyah ini meninggal dunia di bulan Ramadan, tepat tanggal 17 Ramadan, dalam usia 65 tahun. Dan dia berpesan kepada para sahabat, kalau nanti saya meninggal, kuburkan juga saya. Kalau meninggal malam, kuburkan juga saya di malam itu. Dan minta Abu Hurairah menjadi imam dari salat jenazah saya. Maka Aisyah ini dimakamkan setelah kaum muslimin melaksanakan salat witir, dan malam-malam itu juga dimakamkan imam salatnya sesuai dengan amanat dia, wasiat dia, yaitunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekilas tentang sejarah Ummahatul Mukminin. Kita masuk kepada istri Nabi yang ketiga, yaitunya Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.